Berkata Sa'id bin Amir, aku mengerjakan sholat di samping Abi Darda. Dia mengambil syaf yang terakhir, sehingga kami berada pada akhir syaf. Tatkala telah siap daripada sholat, lalu aku bertanya kepadanya, bukankah dikatakan bahwa syaf yang terbaik, ialah syaf pertama? Menjawab Abi Darda, benar, tetapi umat ini dirahmati, lagi dipandang kepadanya dari antara umat-umat lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila memandang kepada seorang hamba di dalam syalatnya, maka ia mengampunkan dosa hamba itu dan dosa orang lain yang di belakangnya. Dari itu, aku mengambil di belakang, dengan harapan kiranya aku diampunkan dengan sebab seseorang daripada mereka, yang dipandang Allah kepadanya. Diriwayatkan oleh setengah perawi hadits, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda demikian. Maka siapa yang mengambil tempat di belakang atas niat itu, karena memilih dan melahirkan kebaikan budi pekerti, maka tidak mengapa. Dan ketika itu, maka dikatakan, segala amal perbuatan itu dengan niat. 2. Kalau tidak ada di samping khatib, sebahagian tempat yang dikhususkan kepada sultan-sultan, maka syaf pertama itu disunatkan. Kalau ada, maka sebahagian ulama memandang makruh masuk ke tempat yang dikhususkan itu. Al-Hasan dan Bakar Al-Mazani tidak mengerjakan sholat di tempat yang dikhususkan itu. Dan keduanya, berpendapat bahwa tempat itu ditentukan untuk sultan-sultan. Dan itu adalah bid'ah, yang diada-adakan, di dalam masjid-masjid sesudah Rasulullah. Padahal masjid itu, adalah diuntukkan kepada sekalian manusia. Dan dengan dikhususkan itu, telah menyalahi dasar tersebut. Anas bin Malik dan Imran bin Husain mengerjakan sholat di tempat yang dikhususkan itu dan tidak memandang makruh, karena mencari kedekatan. Mungkin kemakruhan itu tertentu kepada keadaan penghususan dan pelarangan orang lain. Kalau semata-mata penghususan, tanpa ada pelarangan, maka tidaklah mengharuskan adanya kemakruhan itu. 3. Bahwa mimbar memutuskan sebahagian syaf. Dari itu, syaf pertama satu-satunya, ialah yang bersambung di hadapan mimbar. Dan yang terletak di kedua tepi mimbar, adalah syaf yang terputus. Sufyan Ats-Tsuri berkata, bahwa syaf pertama, ialah yang keluar di hadapan mimbar. Yaitu yang menghadap kepada mimbar, karena dia bersambung dan karena orang yang duduk pada syaf itu, menghadap khatib dan mendengar daripadanya. Dan tidaklah jauh daripada kebenaran, kalau dikatakan, bahwa yang terdekat kepada kiblat, ialah syaf pertama. Dan pengertian ini, tiada begitu diperhatikan orang. Dimakruhkan sholat di pasar-pasar dan di beranda-beranda luar dari masjid. Dan sebahagian sahabat, memukul orang dan membangunkannya dari beranda-beranda itu. Kedelapan, bahwa dihabiskan sholat, ketika imam keluar ke tempat sholat dan juga dihabiskan berkata-kata. Dan waktu itu, dipakai untuk menjawab adzan dari muadzin, kemudian mendengar khutbah. Telah berlaku kebiasaan sebahagian orang awam, dengan melakukan sujud ketika bangun muadzin untuk adzan. Yang demikian itu, tidaklah berdasarkan kepada atsar dan hadits. Tetapi kalau kebetulan bertepatan dengan sujud tilawah, sujud biasa, sujud ini dilakukan setelah selesai sholat, maka tiada mengapa untuk doa, karena itu adalah waktu yang baik. Dan tidak dihukum dengan haramnya sujud ini, karena tiada sebab untuk mengharamkannya. Diriwayatkan dari Ali dan Utsman bahwa keduanya berkata, siapa yang mendengar dan memperhatikan, maka baginya 2 pahala. Siapa yang tidak mendengar, tetapi memperhatikan, maka baginya 1 pahala. Siapa yang mendengar dan menyia-nyiakan, maka atasnya 2 dosa. Dan siapa yang tidak mendengar dan menyia-nyiakan, maka atasnya 1 dosa. Bersabda Nabi, siapa yang mengatakan kepada temannya, ketika imam berkhutbah, perhatikan, atau jangan berbicara, maka ia telah berbuat yang sia-sia. Siapa yang berbuat sia-sia, dan imam berkhutbah, maka tak adalah Jumat baginya. Ini menunjukkan, bahwa menyuruh diam teman itu, seyogialah dengan isyarat atau dengan melemparkan batu kecil saja kepadanya, tidak dengan kata-kata. Pada hadits dari Abi Dzar, bahwa Abi Dzar bertanya kepada Ubay, ketika Nabi sedang membaca khutbah, bilakah diturunkan surat ini? Ubay berisyarat kepadanya, supaya diam. Tatkala Rasulullah turun dari mimbar,
maka berkata Ubay kepada Abidzar, "Pergilah. Tak ada Jumat bagimu." Lalu Abidzar mengadukannya kepada Nabi, maka bersabda Nabi, "Benar Ubay. Kalau berjauhan dari imam, maka tiada seyogialah berkata-kata mengenai ilmu dan lainnya. Tetapi diam, karena yang demikian itu tali bertali dan membawa kepada suara yang halus, sehingga sampai kepada para pendengar khutbah. Dan janganlah duduk dalam lingkungan orang yang berkata-kata. Siapa yang tidak dapat mendengar karena jauh, maka hendaklah memperhatikan saja. Dan itu adalah sunat. Apabila solat dimakruhkan pada waktu imam berkhutbah, maka berkata-kata adalah lebih utama lagi dimakruhkan. Berkata Ali, dimakruhkan solat pada 4 waktu, 1. Sesudah fajar, sesudah syubuh, 2. Sesudah asar, 3. Waktu tengah hari dan 4. Bersyalat ketika imam berkhutbah. Kesembilan, bahwa diperhatikan pada mengikuti imam solat Jumat, apa yang telah kami sebutkan dahulu pada tempat lain. Apabila mendengar bacaan imam, maka makmum itu tiada membaca, selain dari Al-Fatihah. Apabila telah selesai dari solat Jumat, maka dibacakan, Alhamdulillah, 7 kali, sebelum berkata-kata dan, Qul huwallahu ahad, dan, Muawwadzatain, yaitu, Qul a'udzu birabbil falaq, dan, Qul a'udzu birabbin nas. 7 kali. Diriwayatkan oleh setengah salaf bahwa siapa mengerjakan yang tersebut tadi, niscaya ia terpelihara dari Jumat ke Jumat. Dan adalah penjaga baginya daripada gangguan setan. Disunatkan membaca sesudah sholat Jumat, Ya Allah, Ya Tuhanku. Ya yang Maha Kaya, Ya yang Maha Terpuji, Ya yang Maha Pencipta, Ya yang Maha Mengembalikan, Ya yang Maha Penyayang, Ya yang Maha Pengasih. Cukupkanlah aku dengan yang halal daripada-Mu, daripada yang haram dan dengan kurnia-Mu daripada yang lain. Dikatakan, bahwa siapa yang berkekalan membaca doa ini, niscaya ia dikayakan Allah daripada makhluk Allah, dan diberikan Allah rezeki, dari yang tidak diduga-duga. Kemudian, sesudah Jumat. Lalu bersyalat 6 rakaat. Telah diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah Jumat. Dan diriwayatkan Abu Hurairah, 4 rakaat, dan diriwayatkan Ali dan Abdullah bin Abbas, 6 rakaat. Semuanya itu benar dalam berbagai macam keadaan. Dan yang lebih sempurna, lebih banyak, adalah lebih utama. Ke-10, bahwa meneruskan tinggal di masjid, sampai sholat asar. Kalau diteruskan sampai kepada maghrib, maka adalah lebih utama. Dikatakan, bahwa siapa yang bersyalat, asar di masjid jami, maka adalah baginya pahala haji. Dan siapa yang bersyalat maghrib, maka baginya pahala haji dan umrah. Kalau tidak merasa aman dari sifat berbuat-buat dan dari datangnya bahaya kepadanya, dengan pandangan orang banyak kepada itikafnya, diamnya di dalam masjid dengan ibadah, atau ia takut terjerumus pada yang tidak perlu, maka yang lebih utama, ialah kembali ia ke rumahnya, dengan berzikir kepada Allah, memikirkan tentang segala nikmat Allah, mensyukuri atas taufik Allah, takut dari keteledorannya, mengawasi akan hari dan lidahnya sampai kepada terbenam matahari. Sehingga ia tidak tertinggal oleh saat yang mulia itu. Dan tidaklah wajar bercakap-cakap dalam masjid jami, dan masjid-masjid lainnya, dengan percakapan duniawi. Bersabda Nabi, akan datang kepada manusia suatu zaman, yang pembicaraan mereka dalam masjid-masjid, adalah urusan duniawi. Tak adalah bagi Allah hajat pada mereka. Dari itu, janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka. Penjelasan, adab dan sunat yang di luar daripada susunan yang lalu, yang meratai seluruh hari. Yaitu, 7 perkara. Pertama, mengunjungi majelis ilmu pengetahuan pada pagi hari atau sesudah asar. Dan tidaklah mengunjungi majelis tukang-tukang ceritera, karena tak adalah kebajikan pada perkataan mereka. Dan tak wajarlah bagi seorang murid, yang menuntut jalan akhirat, mengosongkan seluruh hari Jumat itu, dari amal kebajikan dan dua-dua, sehingga saat yang mulia itu dapatlah diperolehnya. Dan dia dalam kebajikan. Tidaklah wajar menghadiri tempat pelajaran ilmu, sebelum sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,
bahwa Nabi melarang menghadiri tempat pelajaran ilmu pada hari Jumat sebelum sholat. Kecuali ia ulama pada jalan Allah, mengingati segala hari Allah, memahami agama Allah, berbicara pada masjid jami pada pagi hari. Lalu ia duduk di situ, maka adalah ia menghimpunkan di antara berpagi-pagi dan mendengar ilmu. Mendengar ilmu yang bermanfaat pada jalan akhirat adalah lebih utama daripada mengerjakan amalan sunat. Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa menghadiri majelis ilmu adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Berkata Anas bin Malik tentang firman Allah Ta'ala, dan apabila selesai mengerjakan sholat, kamu boleh bertebaran di muka bumi dan carilah kurnia Allah. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 10, bahwa yang dimaksud bukanlah mencari dunia, tetapi mengunjungi orang sakit, mengunjungi pada orang meninggal, mempelajari ilmu pengetahuan dan menziarahi saudara pada jalan Allah, Azza wa Jalla, fillahi ta'ala. Allah, Azza wa Jalla menamakan ilmu itu kurnia pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Berfirman Allah Ta'ala, dan Allah mengajarkan apa yang belum engkau ketahui, kurnia Allah kepada engkau sangat besarnya. Surat 4 An-Nisa, ayat 113. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami berikan kepada Daud kurnia dari kami sendiri. Surat 34 As-Sabak ayat 10, yakni ilmu. Mempelajari ilmu pengetahuan dan mengajarkannya pada hari ini, adalah pengorbanan yang lebih utama. Dan sholat adalah lebih utama daripada majelis tukang-tukang ceritera. Karena mereka memandang perbuatan tukang ceritera itu bid'ah yang diada-adakan. Dan mereka mengeluarkan tukang-tukang ceritera itu dari masjid jami. Ibnu Umar datang pagi-pagi ke tempatnya dalam masjid jami, tiba-tiba di situ seorang tukang ceritera berceritera pada tempatnya. Berkata Ibnu Umar, bangunlah dari tempatku. Menjawab tukang ceritera itu, aku tidak mau. Aku telah duduk di sini dan aku telah lebih dahulu daripada engkau. Maka Ibnu Umar meminta bantuan polisi. Lalu datanglah polisi membangunkan orang itu. Kalau adalah yang demikian itu, termasuk sunnah, tentulah tidak boleh membangunkannya. Bersabda Nabi, janganlah dibangunkan seorang kamu akan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian ia duduk padanya. Tetapi berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Dan ketika laki-laki tukang ceritera itu telah bangun dari tempat Ibnu Umar, maka Ibnu Umar tidak duduk di situ, sehingga kembalilah laki-laki itu ke tempat tadi. Diriwayatkan bahwa seorang tukang ceritera duduk di halaman kamar Aisyah, maka beliau mengirimkan kabar kepada Ibnu Umar, dengan kata-kata, bahwa orang itu telah menyakitkan aku dengan ceriteranya dan mengganggukan aku dari pembacaan tasbihku. Maka orang itu dipukul oleh Ibnu Umar sampai pecah tongkatnya pada punggung orang itu, kemudian diusirnya. Kedua, bahwa adalah murakabah, memperhatikan yang sebaik-baiknya pada saat mulia itu. Dan hadits masyhur tersebut, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu saat, kalau kebetulan seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, pada saat itu, niscaya diberikannya. Pada hadits lain, tidak dijumpai saat itu oleh hamba yang bersyalat. Berbeda pendapat tentang saat itu. Ada yang mengatakan, ketika terbit matahari, ada yang mengatakan ketika gelincir matahari, ada yang mengatakan beserta adzan, ada yang mengatakan apabila imam naik ke mimbar dan berkhutbah, ada yang mengatakan apabila manusia berdiri kepada sholat, ada yang mengatakan pada akhir waktu, asar, yakni waktu ikhtiar, waktu yang dipilih untuk sholat, dan ada yang mengatakan sebelum terbenam matahari. Dan Fatimah menjaga waktu itu dan menyuruh pembantunya melihat matahari, untuk diberitahukan kepadanya matahari itu sudah jatuh ke tepi langit. Maka masuklah ia ke dalam doa dan istighfar, sampai kepada terbenam matahari. Ia menceritakan bahwa saat itu adalah saat yang ditunggu-tunggu. Dan ia terima berita itu daripada ayahandanya Rasulullah. Berkata setengah ulama, bahwa saat mulia itu tidak jelas pada seluruh hari Jumat, seperti Lailatul Hadar, sehingga hendaknya sempurnalah segala cara mengintipnya.
Ada yang mengatakan bahwa saat mulia itu berpindah-pindah dalam segala saat hari Jumat seperti berpindahnya Lailatul Qadar. Inilah yang lebih sesuai dan mempunyai rahasia yang tidak layak diterangkan pada ilmu muamalah jual beli. Tetapi seyogialah membenarkan apa yang dikatakan Nabi, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai wangi-wangian dalam hari-hari masamu. Dari itu, datangilah kepada wangi-wangian itu. Dan hari Jumat, termasuk di antara hari-hari itu. Maka seyogialah hamba itu pada seluruh harinya mencari saat mulia itu, dengan menghadirkan hati, membiasakan berzikir dan mencabutkan diri dari segala gangguan dunia. Semoga ia memperoleh sedikit dari wangi-wangian yang harum itu. Berkata Ka'ab al-Ahbar, bahwa saat mulia itu, adalah pada saat terakhir, daripada hari Jumat, yaitu, ketika terbenam matahari. Lalu berkata Abu Hurairah, bagaimana adanya saat mulia itu, pada saat terakhir, padahal aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tidak dijumpai saat itu oleh hamba yang bersyalat. Dan tidaklah ketika sholat. Maka menjawab Ka'ab, tidakkah Rasulullah bersabda, siapa yang duduk menunggu sholat, maka adalah dia di dalam sholat. Menjawab Abu Hurairah, ya, benar. Menyambung Ka'ab, maka yang demikian itu sholat? Maka Abu Hurairah diam. Dan Ka'ab condong kepada saat mulia itu, adalah rahmat dari Allah Ta'ala kepada mereka yang tegak berdiri menunaikan hak hari Jumat. Dan waktu turunnya saat itu, adalah ketika selesai daripada menyempurnakan amal perbuatan. Kesimpulan, itu adalah waktu mulia, bersamaan dengan waktu naiknya imam ke mimbar. Maka perbanyakkanlah doa pada kedua waktu itu. Ketiga, disunatkan berbanyak selawat kepada Rasulullah pada hari Jumat. Bersabda Nabi, siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat, 80 kali, niscaya diampunkan Allah dosanya 80 tahun. Maka bertanya sahabat, bagaimanakah berselawat kepada engkau? Menjawab Nabi, engkau bacakan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah rahmat kepada Muhammad hambamu, Nabi-Mu, dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, tidak pandai tulis baca. Engkau baca 1 kali. Dan kalau engkau bacakan, ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, rahmat yang menjadi kerelaanmu dan iringilah tunainya rahmat itu. Anugerahilah dia jalan dan berikanlah kepadanya tempat terpuji yang engkau janjikan. Dan berikanlah kepadanya balasan daripada kami, yang telah mendapatkan ilmu agama karenanya, akan apa yang menjadi haknya dan berikanlah kepadanya sebaik-baik apa yang engkau berikan balasan kepada seorang nabi daripada umatnya. Berikanlah rahmat kepadanya dan kepada segala saudaranya dari nabi-nabi dan orang-orang syalih, wahai yang amat penyayang dari segala yang penyayang. Engkau bacakan ini 7 kali. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang membacanya pada 7 Jumat dan pada tiap-tiap Jumat 7 kali, niscaya wajiblah baginya syafaat Nabi. Dan kalau bermaksud menambahkan lagi, maka bacakan selawat yang berasal dari Atsar, yang artinya sebagai berikut. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadikanlah segala rahmat-Mu yang utama, berkat-Mu yang bertambah-tambah, kesucian-Mu yang mulia, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu dan ucapan selamat-Mu kepada Muhammad, penghulu segala rasul, imam segala orang yang bertakwa, kesudahan segala nabi dan rasul Tuhan seru sekalian alam, panglima kebajikan, pembuka kebaikan, nabi rahmat dan penghulu umat. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah kepadanya tempat terpuji yang bertambah dekat kehampirannya dengan tempat itu, dan engkau tetapkan matanya, yang digemari oleh orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah kepadanya kelebihan dan keutamaan, kemuliaan, jalan, derajat tinggi dan tempat agung mulia. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah kepada Muhammad permintaannya, sampaikanlah cita-citanya, jadikanlah dia yang pertama memberi syafaat dan yang pertama yang diterima syafaatnya. Ya Allah, ya Tuhanku. Agungkanlah dalil kebenarannya, beratkanlah timbangannya, tegaskanlah alasannya dan tinggikanlah derajatnya pada tempat tertinggi dari orang-orang mukarabin. Ya Allah, ya Tuhanku.
Kumpulkanlah kami dalam rombongannya, jadikanlah kami dari orang yang memperoleh syafaatnya, hidupkanlah kami di atas sunnahnya, matikanlah kami di atas agamanya, bawakanlah kami ke kolamnya dan anugerahilah kami minuman dengan gelasnya, tiada merugi, menyesal, ragu-ragu, bertukar-tukar, berbuat fitnah dan mendapat fitnah. Terimalah doaku, wahai Tuhan seru sekalian alam. Kesimpulannya, tiap-tiap yang dibacakan dari kata-kata selawat, walaupun kalimat yang terkenal pada doa tasyahud, adalah ia telah berselawat kepada Nabi. Seyogialah ditambahkan kepada pembacaan salat itu, istighfar. Itu pun disunatkan juga pada hari Jumat. Keempat, membaca Al-Quran. Maka hendaklah membanyakkan pembacaan itu dan hendaklah membacakan surat Al-Kahfi khususnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, bahwa siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siangnya, niscaya dianugerahkan kepadanya nur, di mana dibacanya sunat itu, sampai ke Makkah dan diampunkan dosanya sampai kepada hari Jumat yang lain serta dilebihkan lagi 3 hari. Dan berdoa kepadanya 70.000 malaikat, sampai kepada pagi hari. Dan disembuhkan dia daripada penyakit biasa, penyakit dalam, sesak nafas, supak, kusta dan fitnah Dajjal. Disunatkan hatam, menamatkan Al-Quran pada hari Jumat dan malamnya, kalau sanggup. Dan hendaklah penamatan Al-Quran itu, pada kedua rakaat sholat syubuh, kalau dibacanya pada malam atau pada kedua rakaat maghrib atau di antara adzan dan qamat bagi sholat Jumat. Menamatkan pembacaan Al-Quran itu, mempunyai kelebihan besar. Dan adalah orang-orang, abid, yang banyak beribadah, menyunatkan pembacaan, Qul Huwallahu Ahad, 1000 kali pada hari Jumat. Dan dikatakan, bahwa siapa yang membacanya pada 10 rakaat atau 20, maka itu adalah lebih utama daripada penamatan Al-Quran. Dan mereka berselawat kepada Nabi 1000 kali dan membaca, Subhanallah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1000 kali. Kalau dibacakan 6 surat dari 7 surat yang panjang di dalam Al-Quran, pada hari Jumat atau pada malamnya, maka adalah baik. Dan tiadalah diriwayatkan, bahwa Nabi ada membacakan beberapa surat tertentu, selain pada hari Jumat dan malamnya, di mana beliau membaca pada sholat maghrib dari malam Jumat, surat, Qul ya ayyuhal kafirun, dan, Qul Huwallahu Ahad. Dan beliau membaca pada sholat, Isya, surat, Al-Jumu'ah, dan, Al-Munafikun. Diriwayatkan, bahwa Nabi membaca kedua surat tadi, pada kedua rakaat Jumat. Dan beliau membaca pada sholat syubuh hari Jumat, surat, As-Sajadah, dan surat, Hal atau, Al-Insaan. Kelima, sholat-sholat. Disunatkan apabila memasuki masjid jami, tidak duduk sebelum bersyalat 4 rakaat, yang dibacakan pada rakaat itu, Qul Huwallahu Ahad, 200 kali, pada masing-masing rakaatnya 50 kali. Dinukilkan daripada Rasulullah bahwa, siapa yang berbuat demikian, niscaya ia tidak mati, sehingga dilihatnya tempatnya di dalam sorga. Atau diperlihatkan kepadanya. Dan tidak ditinggalkan 2 rakaat sholat tahiyah masjid, meskipun imam berkhutbah. Tetapi hendaklah diringankan sholat itu. Disuruh oleh Rasulullah dengan demikian. Dan pada suatu hadits garib, hadits yang tidak terkenal, tersebut, bahwa Nabi diam daripada meneruskan khutbah, untuk orang yang masuk sampai ia menyelesaikan sholat 2 rakaat tahiyah masjid. Berkata ulama-ulama Kufah, kalau imam diam untuk orang yang masuk itu, maka orang yang masuk itu mengerjakan sholat tahiyah masjid 2 rakaat. Disunatkan pada hari Jumat atau pada malamnya bersyalat 4 rakaat, dengan 4 surat, yaitu, surat Al-An'am, Al-Kahfi, Toha dan Yasin. Kalau tidak dihafalnya surat-surat tersebut, maka dibaca, surat Yasin, surat As-Sajadah, surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk. Dan tidak ditinggalkan membaca surat-surat yang 4 ini pada malam Jumat, karena padanya banyak kelebihan. Dan orang yang tidak menghafal Al-Quran, maka dibaca apa yang dihafalnya. Bacaan itu, adalah berkedudukan penghataman Al-Quran baginya. Dan diperbanyakan membaca surat, Al-Ikhlas. Dan disunatkan mengerjakan sholat tasbih,
Sebagaimana akan diterangkan caranya pada bab amalan sunat, karena Nabi mengatakan kepada pamannya Al-Abbas, kerjakanlah sholat tasbih itu pada tiap-tiap Jumat. Dan adalah Ibnu Abbas tidak meninggalkan sholat ini pada hari Jumat, sesudah tergelincir matahari. Dan ia menerangkan tentang besar kelebihannya. Yang lebih baik, menggunakan waktu sampai kepada tergelincir matahari untuk sholat. Dan sesudah Jumat sampai kepada waktu asar, untuk mendengar ilmu pengetahuan. Dan sesudah asar sampai kepada waktu maghrib, untuk bertasbih dan beristighfar. Keenam, disunatkan bersedekah pada hari Jumat khususnya, karena berganda-ganda pahalanya. Kecuali kepada orang yang meminta-minta, sedang imam membaca khutbah dan ia berbicara pada waktu imam sedang berkhutbah itu. Maka dimakruhkan bersedekah. Berkata Saleh bin Muhammad, seorang miskin meminta-minta pada hari Jumat dan imam sedang membaca khutbah dan orang yang meminta-minta itu menuju ke samping ayahku. Lalu seorang laki-laki menyerahkan sepotong barang kepada ayahku, untuk diberikannya kepada orang yang meminta-minta itu. Ayahku tiada mau mengambilnya. Berkata Ibnu Mas'ud, apabila seorang meminta-minta dalam masjid, maka jangan diberikan. Dan apabila ia meminta-minta atas pembacaan Al-Quran, maka janganlah engkau berikan. Sebahagian ulama berpendapat, makruh bersedekah atas permintaan dalam masjid jami, di mana mereka meminta-minta itu, melangkahi leher orang. Kecuali ia meminta-minta dengan berdiri atau duduk pada tempatnya, tanpa melangkahi leher orang. Berkata Ka'ab al-Ahbar, siapa yang menghadiri Jumat, kemudian pulang, lalu bersedekah dengan dua benda yang berlainan, kemudian kembali lagi, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, dengan menyempurnakan ruku, sujud dan khusyuk, pada kedua rakaat itu, kemudian ia membaca, Ya Allah, ya Tuhanku. Bahwasanya aku bermohon akan engkau dengan nama engkau, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan dengan nama engkau, yang tiada disembah selain Allah, yang hidup, yang berdiri sendiri, yang tidak didatangi kelupaan dan ketiduran, maka tidaklah orang itu meminta sesuatu pada Allah Ta'ala melainkan diberinya. Dan berkata setengah salaf, siapa memberikan makanan kepada orang miskin pada hari Jumat, kemudian ia berpagi-pagi dan bersegera dan tidak menyusahkan seseorang, kemudian membaca, ketika imam memberi salam. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang hidup, lagi yang berdiri sendiri. Aku bermohon akan engkau, kiranya mengampuni akan aku, menghormati akan aku dan memeliharakan aku daripada neraka. Kemudian berdoa dengan apa yang ada padanya, niscaya dimakbulkan doanya. Ketujuh, bahwa dijadikan hari Jumat itu untuk akhirat. Maka mencegah diri pada hari itu, daripada segala pekerjaan duniawi dan memperbanyakkan bermacam-macam wirid. Dan tidaklah dimulai bermusafir, berjalan jauh, pada hari Jumat. Diriwayatkan, bahwa siapa yang bermusafir pada malam Jumat, niscaya berdoa yang merugikan kepadanya oleh 2 malaikatnya. Bermusafir setelah terbit fajar, adalah haram, kecuali ada keperluan penting yang akan lenyap. Dimakruhkan oleh setengah salaf, membeli air dalam masjid dari pembawa air minum, untuk diminumnya sendiri atau untuk disedekahkan kepada orang. Sehingga tidak adalah barang yang diperjualbelikan dalam masjid. Karena berjual beli dalam masjid, adalah makruh hukumnya. Mereka mengatakan, tidak mengapa kalau diberikan kepadanya sepotong barang di luar masjid. Kemudian ia minum atau bersedekah barang itu dalam masjid. Kesimpulannya, seyogialah ditambahkan pada hari Jumat dengan bermacam-macam wirid dan kebajikan. Karena Allah Ta'ala apabila mengasihi seorang hamba, niscaya dipakaikan Allah hambanya itu pada waktu yang baik dengan amal perbuatan yang baik. Dan apabila membencinya, niscaya dipakaikan Allah pada waktu yang baik dengan perbuatan yang jahat. Supaya adalah yang demikian itu lebih menyakitkan pada cacian Allah dan lebih memberatkan pada kutukan Allah, karena diharamkan Allah keberkatan waktu dan dibinasakan Allah kehormatan waktu. Disunatkan pada hari Jumat bermacam-macam doa dan akan datang penjelasannya pada Kitab 22, insya Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah kepada tiap-tiap hamba Allah yang pilihan. Bab ke-6, tentang masalah-masalah yang berpisah-pisah, yang meratai bencananya dan memerlukan murid mengenalinya.
Adapun masalah-masalah yang jarang terjadi, maka dapatlah kita menyelidikinya dalam kitab-kitab fikih. Masalah. Perbuatan yang sedikit, meskipun tidak membatalkan sholat, maka adalah makruh, kecuali diperlukan. Umpamanya, menolak orang lalu, membunuh kalajengking yang ditakuti dan mungkin membunuhnya dengan sekali atau 2 kali pukul. Apabila 3 kali, maka telah banyak dan Allah sholat. Begitu pula kutu dan kutu anjing, apabila menyakitkan badan, maka bolehlah membuangnya. Dan demikian juga, hajatnya kepada menggaruk, yang mengganggu kehusyuannya. Adalah MUAS mengambil kutu dan kutu anjing dalam syalatnya. Dan Ibnu Umar membunuh kutu dalam sholat, sehingga kelihatan darah pada tangannya. Berkata An-Nahai, bahwa orang yang bersyalat itu, mengambil kutu dan membuangnya dan tiada mengapa kalau membunuhnya. Berkata Ibnu Musayyab, bahwa orang yang bersyalat itu mengambil kutu dan menutupkannya, kemudian membuangkannya. Dan berkata Mujahid, bahwa yang lebih baik padaku ialah membiarkan kutu itu, kecuali menyakitinya, sehingga mengganggunya dari sholat, maka disingkirkan sekedar yang menyakitinya. Kemudian sesudah sholat baru dicampakkan. Itu adalah suatu keringanan. Kalau tidak, maka yang sempurna, ialah menjaga dari perbuatan, walaupun sedikit. Dari itu, adalah setengah mereka, tiada mengusir lalat dan berkata, tidak aku biasakan diriku yang demikian, nanti merusakkan syalatku. Aku mendengar bahwa orang-orang fasik di hadapan raja-raja, sabar menahan kesakitan yang keras dan tidak bergerak. Kalau menguap, maka tiada mengapa meletakkan tangan pada mulut. Yang begitu, adalah lebih utama. Dan kalau bersin, maka memujikan Allah di dalam hati dan tidak menggerakkan lidah. Dan kalau bersendawa, maka seyogialah tidak mengangkatkan kepala arah ke langit. Dan kalau jatuh kain penutup badan, maka tidaklah wajar memperbaiki pemakaiannya. Begitu pula tepi serban. Semuanya itu makruh, kecuali kalau diperlukan. Masalah. Bersyalat dengan 2 alas kaki, dibolehkan, walaupun membukanya itu mudah. Dan tidaklah keringanan itu, pada Musa, sepatu pansus, karena sukar membukanya. Bahkan najis itu, dimaafkan daripadanya. Dan disamakan dengan najis yang ada pada sepatu pansus itu, najis yang ada pada madas, semacam sandal. Nabi mengerjakan sholat dengan 2 alas kakinya, kemudian dibukanya. Lalu orang banyak pun membuka alas kaki mereka. Maka bertanya Nabi, mengapakah kamu membuka alas kakimu? Mereka menjawab, kami lihat engkau membuka, maka kami pun membuka. Maka menyambung Nabi, bahwa Jibril datang kepadaku, menerangkan bahwa pada kedua alas kakiku ada najis. Apabila bermaksud seorang kamu ke masjid, maka hendaklah membalikan kedua alas kakinya dan memperhatikan pada keduanya. Kalau ia melihat najis, maka hendaklah disapunya dengan tanah dan bersyalatlah dengan keduanya. Berkata setengah mereka, sholat dengan 2 alas kaki itu, adalah lebih utama, afdal, sebaiknya memang sediakan sepatu khusus buat sholat saja dan tidak dipakai buat berjalan, karena Nabi bersabda, mengapakah kamu membuka alas kakimu? Ini adalah berlebih-lebihan, karena Nabi menanyakan mereka, untuk menerangkan kepada mereka sebabnya Nabi membuka alas kakinya. Sebab Nabi mengetahui, bahwa mereka membuka alas kakinya adalah menyesuaikan perbuatannya dengan perbuatan Nabi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin As-Said, bahwa Nabi membuka kedua alas kakinya. Jadi, Nabi telah berbuat dengan membuka kedua alas kakinya itu. Siapa yang membuka, maka tidaklah wajar meletakkan kedua alas kakinya itu, pada kanannya atau pada kirinya, lalu menyempitkan tempat dan memutuskan syaf. Tetapi hendaklah diletakkan di hadapannya dan tidak ditinggalkan di belakang, karena membawa hati menoleh kepada alas kaki itu. Dan mungkin orang yang berpendapat bahwa bersyalat dengan keduanya lebih utama, adalah menjaga maksud itu, yaitu, berpalingnya hati kepada kedua alas kaki tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, apabila mengerjakan sholat seorang kamu, maka hendaklah menjadikan kedua alas kakinya di antara kedua kakinya. Berkata Abu Hurairah kepada orang yang lain, letakkanlah keduanya di antara kedua kakimu. Janganlah engkau menyusahkan orang muslim dengan kedua alas kaki itu.
Dan Rasulullah meletakkan keduanya di sebelah kirinya dan beliau adalah imam solat. Jadi, imam boleh berbuat demikian, karena tiada berdiri seorang pun pada kirinya. Yang lebih utama, ialah kedua alas kaki itu, tidak diletakkan di antara kedua tapak kaki, karena mengganggukannya, tetapi diletakkan di muka kedua tapak kaki. Kiranya, itulah yang dimaksud dengan hadits tadi. Berkata Jubair bin Mut'im, meletakkan kedua alas kaki di antara kedua tapak adalah bid'ah yang diada-adakan. Masalah: apabila meludah dalam solat, maka tidaklah batal solat, karena itu adalah perbuatan yang sedikit. Dan yang tidak mendatangkan suara, maka tidaklah dinamakan berkata-kata dan tidaklah merupakan bentuk huruf dari kata-kata. Hanya meludah itu adalah makruh. Dari itu, seyogialah dijaga daripadanya, kecuali seperti apa yang diizinkan oleh Nabi. Karena diriwayatkan setengah sahabat, bahwa Rasulullah melihat dahak pada kiblat, maka amat marahlah beliau. Lalu digosokkannya dengan gundar yang ada pada tangannya dan bersabda, "Bawalah kepadaku sedikit bau-bauan." Lalu beliau letakkan kumkuma pada bekas dahak itu. Kemudian berpaling kepada kami dan bersabda, "Siapakah di antara kamu yang suka meludah di mukanya?" Maka kami menjawab, "Tiada seorang pun." Menyambung Nabi, "Sesungguhnya seorang kamu, apabila masuk dalam solat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah di antaranya dan kiblat." Dan pada riwayat yang lain, dia dihadapi oleh Allah Ta'ala. Maka janganlah meludah seorang kamu di depan mukanya dan kanannya, tetapi di kirinya atau di bawah tapak kirinya. Kalau terburu-buru, maka hendaklah meludah dalam kainnya dan hendaklah mengatakan, "Beginilah." Dan digosokkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Masalah: berdiri makmum itu, ada yang sunat dan ada yang fardhu. Yang sunat, ialah, berdiri makmum yang seorang di kanan imam, terkebelakang daripadanya sedikit. Dan makmum wanita yang seorang, berdiri di belakang imam. Kalau ia berdiri di samping imam, maka tidaklah membawa melarat, tetapi menyalahi sunnah. Kalau bersama makmum wanita, ada makmum laki-laki, maka makmum laki-laki berdiri di kanan imam dan makmum wanita di belakang makmum laki-laki tadi. Dan janganlah berdiri seorang sendirian di belakang syaf, tetapi masuklah ke dalam syaf atau menarikkan seorang dari syaf kepadanya. Kalau berdiri juga ia sendirian, maka syalatnya sah tetapi makruh. Adapun fardhu, maka yaitu, menyambung syaf. Yakni di antara makmum dan imam, ada ikatan yang menghimpunkan, karena keduanya, adalah dalam suatu jamaah. Kalau keduanya dalam masjid, maka mencukupilah yang demikian itu, menghimpunkan keduanya. Karena masjid itu dibangun untuk yang demikian. Maka tidaklah memerlukan kepada sambungan syaf, tetapi mencukupilah sampai makmum itu mengetahui segala perbuatan imam. Abu Hurairah mengerjakan solat pada bahagian atas masjid dengan mengikuti solat imam. Apabila makmum berada di halaman masjid pada jalan besar, atau pada lapangan luas milik perkongsian dan tak ada di antara imam dan makmum bermacam-macam rumah yang memisahkan, maka memadailah kedekatan, sekedar tembakan anak busur. Dan mencukupilah ikatan dengan yang demikian, karena sampai perbuatan salah seorang daripada keduanya kepada yang lain. Sesungguhnya, disyaratkan apabila makmum itu berdiri pada beranda rumah di kanan masjid atau di kirinya dan pintunya menempel pada masjid, maka yang disyaratkan, ialah, bahwa memanjang syaf masjid yang dalam lorongnya, tanpa putus sampai kepada beranda rumah. Kemudian salah sholat orang yang dalam syaf itu dan orang yang di belakangnya. Tidak sah orang di hadapannya. Begitulah hukumnya, kalau dalam rumah yang berlain-lainan. Adapun satu rumah dan satu lapangan, maka adalah seperti satu tanah lapang.